Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piki Sulistiawan dengan NPM 12 170 pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas yang ke-10 dari mata kuliah Kom dan Jarkom, yang dimana tugasnya itu sini ada instruksinya ya. Jadi yang pertama itu kita disuruh membagi, berarti nge-subnetin dari IP yang udah disediakan ini menjadi 4 bagian ya. Ada yang untuk PC 0, PC 1, PC 2, sama untuk servernya. Nah, di sini juga saya sebelumnya sudah membagi duluan untuk sudah saya subnetting untuk IP yang disediakan tadi seperti ini. Nah, kita di langkah pertama kita set dulu untuk IP-nya. Kita set untuk PC 0, dua. Begitu ya, mendingin. Oke, kita setting PC 1. Kita setting PC 2. Setting PC. Ini gitu, ini 193. Terus berbeda ya. Yang bisa pernah. Oke, ini 193 juga. Nah, oke, kita udah setting IP-nya di PC dan juga di server juga. Kita close dulu ya. Nah, langkah selanjutnya kita bakalan ngejalanin instruksi, sorry, instruksi yang ada pada tugas 10 ini. Nih, kita bakalan ngelakuin config. Ini ada configuration tabs ya. Yang dimana config-nya itu untuk router satu yang ini, switch satu yang ini, dan juga switch 2 berarti yang ini ya. Nah, ini ada beberapa hmm, langkah-langkahnya buat config-nya. Yang pertama disuruh hostname-nya itu diubah jadi R1 untuk router satu, S1 untuk untuk switch satu, S2 untuk switch 2. Dan juga di R1 itu minimum password-nya itu hanya panjangnya itu 10 karakter. User account itu admin, password dienkripsi, nah password itu dan courses, console line, enable password, kelas ada backup dienkripsi juga. Oke, kita mungkin langsung ke cara penyesuaian aja. Nah, jadi kita bakalan ngelakuin config ke router satu. Nah, di situ karena nggak bisa nge-config di router langsung ya, nggak ada CLI-nya. Jadi kita lewat perantaranya di pakai PC ini nih. Nah, lewat kabel yang biru ini. Oke, kita pasang di RS232 ini. Nah, kemudian kita klik PC-nya.
ketika terminal, kemudian kita klik OK. Nah, sini kita udah masuk ke routernya. Nah, kemudian kita eh, ini bangun langsung masuk ini. Kemudian konfigurasi terminal, kita ubah host name-nya menjadi S1. Nah, udah nih. Udah kita ubah, kemudian hmm, password. Kita kasih password lainnya itu 10 karakter. Service password min ya, ini bukan service ya, security, security password kemudian 10. Nah, boleh kita terus service passwordnya ini kita enkripsi. Encryption. Encryption. Service pengiriman. Passwordnya kita enkripsi, enter. Kemudian kita enable, ini bakalan kita enkripsi juga secret dan masukkan kelas 145. Ya, sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Tuh, enable passwordnya itu kelas 12345 dan juga dienkripsi. Kita enable secret kelas 12345. Kalau udah kita enter, kemudian username-nya itu kita kasih admin. Ya, sesuai dengan instruksi sini. Mana nih? User account-nya itu admin, berarti username itu admin. Nah, password itu secret dan score dan score. Nah, oke. Nah, kita enter. Nah, kalau udah sini kita kasih pesannya nih. Render, mode, sorry. Mode, ini, ya, mana ini? Nih, binary message kita kasih pesannya itu no authorizes allowed. Kita paste ya, bisa tagih no authorizes allowed. Ini kita enter. Nah, kalau udah kita kasih IP domain name-nya, Sinto dan courses.com. Nah, domain name itu dan courses.com dan courses.com. Oke, enter. Nah, kalau udah kasih ini, kita bakalan generate key untuk RSA-nya. Return generate RSA. Nah, sini modusnya kita pilih 1024. Enter. Nah, kalau udah kita masukin ID SSL-nya ke version 2. Ini ya, biar dia ke SSL pakainya yang versi 2. Nah, oke. Dan kita masuk ke line console.
Ngawasin ya. Kita login lokal. Kemudian kita kasih timeout, set timeout. Ya, berapa itu? Ya, versi berubah. Kemudian timeoutnya itu 5 menit ya. Di semua konsol dan PT lain. Oke, 5 menit. Set timeout 5 menit. Kemudian kita buka. Nah, kalau ada kita exit. Ya, segini kita masuk ke line PTY pada sisanya. Sini mau buka ke login lokal. Login lokal kita transport untuk info SSM-nya. Kemudian kita exit timeout sama aja. Timeout itu 5 menit. Nah, kalau udah kita exit. Nah, baru kita bakalan roll masih IP di 6 ya. Request routing. Ya, kriteria di 10.15 biar satu PT itu 04, ntar di switch itu bakalan 015. Nah, untuk kita enable IPv6 routing di L1. Kita bakal routing IP versi 6 ya. Nah, pertama kita bakalan masuk ke ruang hijau ini. Dia di sini pakai Giga Ternet 00 ya. Nih, oke. Dia pakai Giga Ternet 0 berarti ini 0. Nah, terus nanti masuk ke di 00. Enter. Nah, kemudian kita setting IP gateway-nya, IP address gateway-nya. 192, 128, 4, 55 tuh ya. Kemudian subnet masnya 55, 192, 192, 4, 65, 255, 255, 255, 192, 192. Oke. Kalau udah kita enter, kemudian kita setting IP pinamnya. Terus address, IP pinam address. Nah, ini gateway-nya kita pakai yang ini nih, di link lokal ini. FE80 1 dengan itu sini. Ya, pakai itu. Nah, di sini IP address FE80 1 link ke cloud. Ini lokal. Enter. Kemudian kita IP 6 address. Nah, kita masukin nih. Oh, di sini, di sini. Nah, kita masukin networknya. Ini ya, kita tulis. Gue tulis satu DB K itu satu satu lagi ya prefixnya itu 64. Nah, kita lihat 2001
2001 DB8. Oh, ini salah nih. DB8 2001 2001 DB8 DB8 C C C C C C C C satu, kemudian nah ini di router satu dia pakai satu ya di sini. Kemudian prefixnya 64. Ya karena dia router satu dia pakai satu. Hmm, oke, bentar. Udah kita enter, kita masuk down, udah kita exit. Nah, udah kita masuk ke ruang yang sebelah ini kanan ya, ruang yang kuning ini. Kita masuk, berarti ini pakai Gigaternet 01. Nih, Gigaternet 01. Masuk sini, interface Gigaternet 01, enter, kita setting IP address-nya 192 168 168 ini cepat 193 tadi ya. Gateway itu kemudian gateway di sini tuh 193 192 168 4193. Subnet masnya 25 25 25 242 ya. 255 255 255 240. Oke. Kalau dia enter kita bakalan nah ini eh, gateway dari default gateway dari IP Venom ya. IP Venom address itu IP80 ya. Kita link lokal ini sama aja kayak tadi. Nah, kita enter. Kemudian kita IP Venom address. Nah, kita masukin lagi nih yang ini nih. Ya, 2001 DB8 C ini dua, kemudian satu, bahkan 4. Oke, ini kita lihat sini. Nah, ini kan yang tadi yang hijau itu satu ya. Kalau yang kuning itu dua nih. Yang yellow, ruang kuning. Makanya sini 2001 2001 tik 2 DB8 DB8 dan C C C C C C C C dan dua ini ya, dua. Dengan karena ini router satu jadi sini satu. Traffic itu 64. Oke, don. Kita enter. Set down. Dan kita exit. Nah, kalau ada sampai sini kita end. Nah, kalau udah kita end, kita mulai memori. Kita simpan ke memori. Nah, sini udah selesai ya untuk config di router satunya. Nah, ini kan kita tadi udah routing ya, dan juga udah setting untuk IP versi 6 ya. Nah, sini barulah kita bisa masukin IP versi 6 ya per eh, isi yang ada.
atau PC dan servernya juga. Nih, kita bisa setting sini IP address-nya itu pakai yang ini ya. Dari sini. Nah, ini hmm, kan PC 0 di ruangan hijau ya. Nah, PC 0 di ruangan hijau berarti dia itu jadi satu, satu ya. Nah, karena dia PC 0 berarti dia ininya A. Sini dia A. Traffic-nya 64. Default gateway-nya itu yang ini. FE 81. Oke, ini dia bener ya. PC 0 A. Satu. Traffic 64. Default gateway FE 81. Oke. Lanjut ke PC 1. Salah salah. Tapi ini. Nah, di PC yang PC 1 ya. PC 1 berarti satu B sini ya. PC 1 B. Prefix 64. Ini FE 81. Ya. Saya kemudian kita masuk yang ke ruangan yang kuning. Setting IP-nya. Sini IP-nya itu dia pakai yang ini ya. Yellow Network ini. Berarti sini bukan satu tapi dua. Dan sambungan. Nah, ini karena dia PC 2, maka kalau di PC 2 sini berarti A ya. PC 2 itu A, prefixnya itu 64. Ini di target P itu 81. Oke, PP 81. Ini pakai 2. Oke, dia PC 2 yang A, dapat 64. Oke, kita setting untuk di server ya sekarang. Ini dia pakai 2. Dia kita lihat kalau server ini dia pakai F ya. Ini dia 64 default itu F 81. IP address pinamnya dua ya. Yang dua ini kemudian dia F sini ya. IP 64 gateway WP 81. Oke, udah selesai nih. Nah, kita udah selesai untuk setting IP filmnya di tiap PC dan juga server. Kemudian langkah selanjutnya itu apa tadi ya? Hmm, oke, langkah selanjutnya itu kita bakalan nge-backup di si router satu ini. Router satu, saya satu ini ntar, S2 ini ntar. Kita bakalan nge-backup running config ke TFTP server yang ini. Jadi kita backup config dari router satu ini ke sini. Kita copy lah. Oke, kita langsung aja jalanin. Masuk lagi ke terminal. Nah, ini kita eh, copy running config FTP. Nah, hostnya ini kita pakai address yang hmm, ada di kita pakai IP-nya si server ini. Berarti 192.168.4.194 ya.
192, 184, 194. Kalau dia kita enter, nah ini destination kita enter ya, kita tunggu. Nah ini udah selesai, kemudian kita eh, copy running config-nya ke startup config. Copy running config ke startup config. Ini copy running config startup config. Enter, kemudian enter lagi. Ini kita udah selesai untuk config di router satunya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Apakah udah ke backup di FTP server ini? Nah, ini udah ya, udah ada R1 config, berarti dia udah bis ke backup lah di TFTP server ini. File juga udah ada file config ya. Oke, selanjutnya kita bakalan config untuk switch satu ini. Nah, cara itu sama pakai kabel biru ini, cuman ini kita bakalan pindahin nih ke switch satu ini ke konsolnya. Nah, baru di sini kita bisa mengakses terminalnya. Oke, seharusnya dia udah ke switch, udah ke switch sekarang ya. Nah, langkah selanjutnya itu sama aja kayak yang kita lakuin di router tadi. Hmm. Soalnya ini kan kita configuration tasknya itu untuk router satu, switch satu, switch 2, itu sama aja semuanya. Langkah-langkah juga sama aja. Jadi ya kita bakalan ngelakuin hal yang sama di router satu tadi. Oke, kita langsung aja enable terminal. Kita bakalan terus tapi pas ini ya. Eh, sebelumnya kita ganti hostname-nya ke S1 sesuai dengan perintah ini. Hostname-nya ganti S1 untuk switch 1. Hostname, ya, nah, udah ganti, kemudian baru service password yang ya, kita enter, kemudian kita enable script pas udah 34 gitu ya. Itu kita lihat ya benar ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kelas. Kemudian username-nya admin. Yang kirim sendiri. Oke. Dan sources. Dan sources. Oke, kalau udah kita enter, kita setting untuk IP domain name-nya. Dan sources. Dan tuh kita setting untuk di generate RSM-nya. Kita pakai 1024 dan kita IP SSH version 2. Kemudian kita masuk ke interface dari jalan satunya ya. Ini udah masuk. Kemudian kita setting untuk IP address gateway-nya. 2, 168,
Itu sama jam 8, jam 4, 65 ya. Jalan satuan sih, dia berarti 65 sini. Hmm. Di Petra 192, 184, 184. Eh, kan itu kan default gateway. Itu kita masukin 126. Salah salah. Itu ya 126 ya. Yang satu mesin 92. 192, 108, 126, 2005, 2005, dia pakai 192. Oke, enter. Masuk dahulu. Lalu kita, nah kemudian kita setting IP default gateway. Itu 192, 28, 4. Nah ini baru 65. 192, 184, 165 ya. Di sini kan 65 nih ya. Oke, ntar kalau udah, lalu kita telan konsol, kita login lokal, baru kita nah baru kita masuk ke LAN TNG. Di sini 015 ya, sesuai dengan instruksi tadi. Untuk di switch 1 dia 015, switch 2 juga begitu. 015, login lokal, ntar kalau ada transport, import, SSH, kalau kita kasih exit, kita kasih timeoutnya, itu 5 menit ya. Kalau udah kita, nah baru kita kasih pesan ya di sini gamer. No, ini masih sama nggak ya? Ada beda. Pesan itu ini ya. Oke. Ya, kita lagi, mari kita enter. Kemudian kita N, lalu kita simpan ke memori. Nah, ini kemudian kita copy eh, running config-nya ke TTP. Ini 192, 158, 4, 94 ya. 192, 158, 194. Oke, enter. Kita enter lagi ya. Kita tunggu. Nah, ini udah baru kita eh, running config ke eh, up config. Nah, ini ya. Running config start. Start up config. Kita enter lagi. Nah, ini kita udah selesai untuk config di switch satunya. Nah, coba kita cek di FTP servernya. Terus dulu. Nah, ini ya, udah ada untuk switch satu config-nya file lain. Berarti udah ke backup di sini.
Kemudian kita bakalan config untuk switch 2 ya. Ya, itu sama aja yang kayak tadi, ngelakuin hal yang sama kayak di router satu sama switch satu. Nah, ini nggak bisa ribet berarti kita dari sini. Kita masuk ke switch-nya. Kemudian kita kayak biasa enable konfig terminal. Passwordnya kita ubah jadi plus 2. Ini udah kita ubah. Kemudian share terus di bawah kita enkripsi sini. Ini soal kita enkripsi passwordnya. Kemudian kita enable screen plus tiga tiga kali. Kemudian username admin passwordnya dan follower ses ya username admin script dan follower ses. Ntar kita kasih di domain name dan follower ses.com dan ses.com. Oke, mantap. Udah kita generate RSA-nya. Kita pilih 1024 sesuai dengan instruksinya ya. Kalau udah kita pilih itu, kita bisa download, kita pakai versi 2 juga. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke interface bulan 1. Kita setting untuk address-nya. Sini 192, 198, 4, ditutup dengan 26, 192, 188, 192, 188, 4, 206, subnet masa 255, 255, 255, 254. Oke, kita enter, kita mau shutdown. Dan kita exit. Nah, dari sini kita setting untuk IP defaultnya. Default gateway 192, 128, 4, tadi 193 ya. Di ruang coding ini kan default gateway itu 193. Tapi di bagian 192, 128, 4, 193. Oke, enter. Nah, kalau udah kita ke line console. Nah, kita login lokal.
Lalu kita exit, lalu kita ke online, DTY 015. Kita login, lokal, dan terus bawa info register. Kita kasih exit MOD, itu di dan exit. Nah, kalau udah gitu kita kasih dengar, ya, ini buat yang tadi ya, pesannya. Jika ada user yang masuk, kita enter. Nah, kalau udah kita kita simpan ke memori. Oke, kalau udah kita copy eh, running config ke TFTP. Terus 102, 108, 9, 4, 192, 108, 1. Bentar, bentar lagi kita tunggu aja. Nah, ini kalau udah gini, kita copy running config ke startup config. Nih, running config ke startup config. Oh, di enter. Enter lagi. Nah, ini udah selesai untuk konfigurasi yang ada di SUS 2 ya. Ini udah semua. Ya, post. Nah, coba sekarang kita ping dari PC ini server. Ini sukses ya. PC server sukses. PC ini server juga sukses. PC router sukses. PC router sukses. Server router sukses. Ini sukses. Oke, berarti bisa semua ya. Eh, mungkin sini saya bakalan mapping nih dari sini. Oke, saya pindah dulu ya ini. Kita bakalan mapping ke sini. Kita ke comment form. Kita ping untuk 261 DB DB8 telah dapat juga. Nah, tapi kita ngeping yang ini ya, si dua ini. Nah, enter. Nah, ini berhasil ya. Dia reply-nya dari ini IP-nya, IPv6-nya. Dan ini ada time-nya. Nah, berarti udah berhasil ya. Oke, mungkin segitu aja untuk pengerjaan tugas 10 dari saya. Saya rasa cukup. Hmm, instruksi yang sudah diberikan tadi. Oke, mungkin saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sukses semua ya. Ini nggak tahu kenapa harus stuck di sini 30. Tapi udah sukses semua dan bisa di-ping. Oh, ini sukses. Loh, jadi nggak tahu ya. Tapi kalau sini udah bisa di-ping sih. Kayak kesalahan dari ini ya dah. Kita GPT-nya ini. Mungkin ada error. Tapi setahu saya karena dari PC ke server juga bisa di-ping dan juga di server ini di TPP-nya udah ada juga ya. Sesuai dengan instruksi yang ada di sini sih. Nih, semuanya udah dijalanin. Seharusnya udah benar. Mungkin confusion ini aja yang error mungkin.
Oke, mungkin cukup sekian lah dari saya. Saya rasa cukup. Ini juga udah berhasil buat copingnya tadi. Ya, oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tambahan dari video saya sebelumnya. Video saya yang ini pengerjaan tugas 10. Tadi kan di PT Activity-nya ini di sebelumnya itu completion ini completion ini masih 32% kan. Nah, tapi benar kata saya tadi itu ternyata cuman error di tampilan aja. Tapi ini tadi setelah saya buka ulang ya file ini. Nah, tadi kan saya pengen nyoba lagi nih di file baru. Tapi setelah saya buka ulang di file saya sebelumnya ini, itu ternyata di activity-nya ini completion ini 100% gitu. Berarti tadi itu hanya apa namanya? Error di tampilan aja. Nah, juga ini bekas ping yang saya tadi, ini karena belum di config ulang ya. Maka dia error semua. Tadi, nah ini sudah di config ulang sih, udah di ping ulang, bisa semua ya nih. Eh, motor atau ini sukses semua kan. Oke. Dan juga activity-nya ini udah 100%. Kita cek result, assignment items. Nah, ini yang tadinya kan masih ada yang eh incorrect kan. Ini udah correct semua. Itu benar berarti hanya tampilannya aja. Eh, oke, mungkin itu aja sih. Ini sebagai video tambahan untuk klarifikasi aja. Nah, ini congratulations on completing this activity. Untuk klarifikasi aja, kalau yang tadi itu completion itu cuman error di tampilan aja, UI aja. Oke, ya mungkin segitu aja ya klarifikasi di video tambahannya ini. Dari saya cukup. Mungkin video ini bakalan saya jadiin satu dengan video sebelumnya. Dan mungkin ya bakalan saya edit. Jadi ya tujuan ini video ini cuman buat klarifikasi. Semoga diterima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.